Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi penyerbukan pada tumbuhan. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk menurunkan sifat-sifat genetik induknya, sekaligus menjaga keberlangsungan spesiesnya di kemudian hari. Cara dari reproduksi ini bermacam-macam. Salah satunya dengan proses polinasi atau penyerbukan pada tumbuhan, khususnya bunga. Penyerbukan atau polinasi adalah proses jatuhnya serbuk sari ke permukaan kepala putih pada bunga yang sama atau bunga lainnya. Peristiwa penyerbukan ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Proses penyerbukan ini hanya akan terjadi jika butir serbuk sari sampai kepada stigma atau kepala putih. Dalam keadaan normal, serbuk sari akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putih, sehingga serbuk sari akan membengkak dan berkecambah. Penyerbukan atau polinasi yang sukses akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk sari yang memasuki saluran putih menuju bakal biji. Dalam bakal biji tersebut terjadilah proses yang disebut dengan pembuahan. Berdasarkan faktor perantaranya, maka penyerbukan dibagi menjadi: yang pertama adalah anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Beberapa tanaman yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin, misalnya jagung dan padi. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan angin sebagai berikut. Yang pertama, biasanya tidak memiliki nektar. Yang kedua, serbuk sari halus, ringan, jumlah serbuk sarinya banyak, dan kering sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Dan yang ketiga adalah putiknya memiliki kepala putik yang besar, permukaan yang luas, serta dilengkapi dengan bulu-bulu perekat sehingga mudah menangkap serbuk sari. Dan ciri yang keempat adalah tangkai sari panjang dan menjulur keluar. Yang kedua adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam air, misalnya Hydrilla verticulata. Yang ketiga adalah zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami dibedakan berdasarkan jenis hewan perantaranya. Beberapa jenis penyerbukan melalui perantara hewan sebagai berikut. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan serangga. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah memiliki warna yang menarik, serta serbuk sari sangat lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Sebagai contohnya adalah bunga mawar. Berikutnya adalah ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan burung, misalnya burung pengisap madu dan burung kolibri. Bunga yang dibantu penyerbukan oleh burung biasanya memiliki nektar dalam jumlah yang banyak dan memiliki mahkota berbentuk trompet. Sebagai contohnya adalah bunga dadat. Berikutnya adalah
Chiropterogamy. Chiropterogamy adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan kelelawar. Bunga yang penyerbukannya dilakukan oleh kelelawar merupakan bunga yang memiliki nektar dan mekar pada malam hari. Misalnya tanaman kaktus. Selanjutnya adalah Malacogamy. Malacogamy adalah penyerbukan yang berlangsung dengan bantuan siput. Tumbuhan yang penyerbukannya secara malacogamy memiliki bunga yang letaknya tersembunyi dan bunga berbentuk memanjang tanpa mahkota serta putik tersembunyi di dalam kelopak. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh siput adalah bunga Rhodea javanica. Perantara yang keempat adalah Anthropogamy. Anthropogamy adalah penyerbukan dengan bantuan atau perantara manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia biasanya merupakan bunga berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina dan tidak memiliki perantara dalam melakukan penyerbukan. Ada juga beberapa tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya bunga anggrek bulan dan bunga vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, maka penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah autogamy. Autogamy adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri. Misalnya pada bunga tumbuhan kelompok Papilionaceae. Yang kedua adalah geitonogamy. Geitonogamy adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah allogamy. Allogamy adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Jenis yang keempat adalah hybridogamy. Hybridogamy adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Penyerbukan ini jarang terjadi secara alami. Serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain tidak dapat melekat kuat pada kepala putik. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Gaya adhesi pada serbuk sari dan putik sangat lemah sehingga serbuk sari mudah lepas dari kepala putik. Selain itu, pada permukaan serbuk sari terdapat senyawa kimia berupa lipid dan enzim. Senyawa kimia tersebut akan bereaksi dengan senyawa kimia yang terdapat pada kepala putik. Jika senyawa kimia yang terdapat pada serbuk sari bunga jenis yang lain tidak sesuai, maka reaksi kimia tidak akan berlangsung. Akibatnya tidak akan terbentuk buluh serbuk sari sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.